Oi Cotat, bekas Menteri Kabinet Dwi Korra dan sesama tahanan ketika berada di RTM atau Rumah Tahanan Militer, dalam memoar tahun 1995 melukiskan Soepardjo tidak pernah bersedia diistimewakan. Jika dia kebetulan menerima kiriman makanan dari luar, selalu dia bagikan kepada tahanan lain yang kebetulan sedang melintas di depan selnya. Dia memang tidak pernah makan malam. Sosoknya sangat mengesankan, jantan, benar-benar bermutu seorang jenderal, jagoan tempur, namun tetap sopan sekaligus ramah terhadap siapapun. Lebih lanjut dia ungkapkan, saya semakin mengenal Jenderal Pardjo sejak melakukan tugas konfrontasi meninjau wilayah perbatasan Malaysia. Selama di Kalimantan Barat, saya menerima laporan dari anak buahnya. Pribadi Soepardjo sangat disenangi oleh semua orang sekaligus seorang perwira militer yang setia kepada Bung Karno. Walau kemudian kami pernah sama-sama ditahan di RTM, saya tidak pernah lagi bisa bertemu muka sebab dia ditempatkan sendirian di dalam sel, terus-menerus diisolasi. Sampai kemudian pada suatu hari pukul 19 semua tahanan tiba-tiba diharuskan masuk dan langsung dikunci dalam sel mereka masing-masing. Aneh, sebab biasanya kami masih boleh berada di luar sel sampai pukul 22. Tidak lama kemudian, dari jauh terdengar deru kendaraan dengan sirine meraung-raung. Seorang teman sesama tahanan, kata orang dia dulu bekas perwira intelijen, langsung berbisik, itu pasti konvoi yang datang mengambil Jenderal Pardjo untuk menjalani eksekusi. Setelah berbisik, dia langsung diam, matanya menerawang jauh, air matanya menetes. Paginya tersebar berita, semalam Jenderal Pardjo telah dijemput. Dia berpakaian serba putih oleh karena permintaannya untuk memakai pakaian seragam militer ditolak. 3 hari sebelum dijemput, begitu cerita orang, keluarganya diizinkan untuk datang membesuk. Kepada istrinya dia mengatakan, "Bapak tidak bisa meninggalkan apa-apa, cuma ini saja sepasang sepatu sebagai kenang-kenangan." Pada waktu makan bersama sebagai jamuan terakhir, dia minta izin berpidato. Isinya antara lain, kita semua sama-sama pendukung revolusi Indonesia, kita semua patriot, hanya sudut pandangnya berbeda-beda. Kalau saya malam nanti menemui ajal saudara tidak diketahui kapan, itu saja perbedaan saya dengan kalian. Semua ini diceritakan sendiri oleh para petugas RTM. Saya tidak bisa melihatnya sendiri oleh karena pada malam itu semua dalam status konsinyasi keras. Semua tahanan dikunci dalam sel masing-masing. Pada malam terakhir tersebut kami semua hanya bisa mendengar ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan Jenderal Pardjo. Setelah selesai menyanyi, dia kemudian diberi kesempatan mandi. Jenderal Pardjo bukan sekadar mandi, tetapi kemudian secara sukarela dia membersihkan kamar mandi dan WC sel isolasinya sampai bersih.